Ini kisah saat ajudan Bung Karno diperintahkan panggil Maijen Pranoto di markas Kostrad. Ajudan Bung Karno yang diperintahkan memanggil Maijen Pranoto itu adalah Bambang Wijanarko, seorang perwira KKO Marinir. Saat itu, Bambang berpangkat kolonel. Ketika itu, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 ibu kota Jakarta situasinya mencekam pasca meletusnya G30 SPKI yang berujung pada penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat. Dalam buku, Sewindu Dekat Bung Karno, Bambang menceritakan kesaksiannya seputar peristiwa G30 SPKI. Dalam buku itu, Bambang berkisah, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, setelah tersiar kabar adanya operasi penculikan di rumah sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat, ia dan Kolonel Sumirat diperintahkan Presiden Soekarno atau Bung Karno untuk memanggil Brigjen Umar Wirahadikusumah, Pangdam Jaya saat itu. Kala itu, Bung Karno sudah ada di Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Namun, ketika menemui Brigjen Umar yang sedang ada di markas Kostrad, Pangkostrad saat itu Maijen Soeharto tak mengizinkan Pangdam Jaya menghadap Bung Karno di Halim. Alasannya, karena situasi sedang tak menentu, di mana Angkatan Darat banyak kehilangan para jenderalnya. Pulang dari Kostrad, Bambang dan Kolonel Sumirat lalu ke Halim untuk melapor kepada Bung Karno. Mendapat laporan bahwa Brigjen Umar tak diizinkan Pangkostrad menghadap ke Halim. Bung Karno tampak kecewa dan marah. Akhirnya yang datang memenuhi panggilan adalah Panglima Angkatan Laut dan Kepolisian. Menurut Bambang, setelah itu digelar rapat yang dipimpin langsung Bung Karno. Brigjen Suparjo, kata Bambang, juga hadir di Halim dan memberi laporan penjemputan para jenderal. Waktu Bung Karno rapat dengan para petinggi militer dan pejabat negara lainnya, seperti J. Leimena, Bambang mengaku menunggu di luar bersama perwira dan anggota pengawal presiden lainnya. Yang ikut rapat, hanya Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa. Rapat yang juga dihadiri Brigjen Suparjo, ternyata membahas soal siapa yang akan jadi pengganti Letjen Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat yang jadi korban kelompok gerakan 30 September. Bung Karno memutuskan untuk mengangkat Maijen Pranoto Rekso Samodra sebagai Karetaker Menteri Panglima Angkatan Darat. Menurut Bambang Wijanarko, lewat pukul 17, ia diperintahkan Bung Karno untuk memanggil Maijen Pranoto. Maka, dengan menggunakan sebuah jeep detasemen kawal pribadi bersama seorang pengemudi, Bambang berangkat meninggalkan Halim. Saya singgah pulang ke rumah dahulu di Kebayoran Baru dengan dua tujuan. Pertama, dengan pesawat telepon saya mencari keterangan di mana Jenderal Pranoto berada. Kedua, melihat gawatnya situasi saya perlu ganti pakaian PDL lengkap dengan pistol di pinggang dan baret ungu. Juga sebuah jaket lapangan saya bawa, kata Bambang. Akhirnya didapat informasi jika Maijen Pranoto ada di markas Kostrad. Maka Bambang pun meluncur ke markas Kostrad di saat hari sudah memasuki malam. Menurut Bambang, ketika itu suasana Jakarta begitu mencekam. Di persimpangan air mancur Bambang melihat sepasukan tentara sedang bergerak menuju Merdeka Barat dan melalui Merdeka Selatan. Jeep yang ditumpangi Bambang terus meluncur ke markas Kostrad yang ada di Merdeka Timur. Di depan gerbang markas Kostrad, Bambang sempat dihentikan oleh seorang penjaga bersenjata lengkap. Ia ditanya identitas dan keperluan ke Kostrad. Saya menjawab, saya Kolonel Bambang, ajudan Presiden akan menghadap Panglima Kostrad, kata Bambang mengenang kembali peristiwa pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Setelah tahu identitas tamu dan keperluannya, penjaga bersenjata itu pun mempersilahkan Bambang masuk ke Kostrad. Begitu turun dari jeep, Bambang sempat bertemu dengan Brigjen Sugandi, mantan ajudan Bung Karno. Melihat Bambang, Sugandi langsung memberondong dengan pertanyaan, menanyakan keberadaan Bung Karno. Hai, Bang, di mana Bung Karno? Kemana bapakku dibawa? Begitu pertanyaan yang dilontarkan Brigjen Sugandi. Ditanya seperti itu, Bambang menjawab, sabar, Mas, mari turut masuk. Saya mau menghadap Pak Harto, bersama Brigjen Sugandi. Bambang pun masuk ke ruangan Maijen Soeharto. Begitu akan masuk dalam ruangan, di ruangan lain, Bambang sempat melihat Jenderal Abdul Haris Nasution yang sedang dibantu bagian kesehatan merawat luka-lukanya. Bambang dan Sugandi pun akhirnya masuk ke ruang kerja Pangkostrad. Di dalam ruangan, Bambang melihat Maijen Soeharto sedang berbincang serius dengan beberapa perwira tinggi dan menengah di sudut ruangan.
Bambang juga melihat Maijen Pranoto yang sedang duduk diam di kursi. Sebagai prajurit pasukan saya langsung dapat menangkap suasana saat itu. Roda operasi militer sedang berjalan. Tak lama kemudian Pak Nasution masuk ke dalam ruangan. Beberapa menit kemudian datang seorang perwira yang menyampaikan laporan bahwa gedung RRI sudah dikuasai penuh. Ya, dugaan saya tepat. Pak Harto sebagai second in command dalam Angkatan Darat telah bertindak cepat mengatasi situasi, kata Bambang. Bambang pun akhirnya diterima Maijen Soeharto. Segera Bambang memberi hormat. Lalu setelah itu, ia menyampaikan perintah Bung Karno soal Maijen Pranoto yang dipanggil ke Halim untuk menghadap Bung Karno. Setelah mendengar itu, Maijen Soeharto menanyakan di mana Bung Karno sekarang ini. Bambang langsung menjawab sigap, bahwa Bung Karno ada di Halim. Sampai kemudian Maijen Soeharto berkata, "Bang, saat ini Panglima Angkatan Darat, Jenderal Yani, tidak ada. Pimpinan untuk sementara di tangan saya. Sampaikan pada Bapak agar semua instruksi mengenai Angkatan Darat harap disampaikan kepada saya." Jenderal Pranoto saat ini tidak dapat menghadap. Mendengar itu Bambang langsung menjawab, "Siap, Pak." Tidak lama kembali Maijen Soeharto berkata, "Agar diusahakan Bung Karno segera mungkin angkat kaki dari Halim. Saya minta usahakan sedapat mungkin agar Bapak secepatnya keluar dari Halim," kata Maijen Soeharto. Bambang menjawab, "Siap, Pak, saya kerjakan." Setelah memberi hormat, Bambang pamit, dengan mengendarai jeep dengan seorang supir. Bambang meluncur kembali ke Halim. Ia menuju Halim melalui Jalan Merdeka Timur, Prapatan, Pasar Senen, Cempaka Putih, dan Bypass. Di Jalan Bypass sebelum lapangan golf Rawamangun, Bambang melihat berpuluh truk berhenti di pinggir jalan berisi pasukan. Bambang sempat memperhatikan pasukan tersebut. Ternyata, pasukan tersebut adalah pasukan yang dilihat Bambang di sekitaran Monas pada pagi hari saat dirinya mau ke istana. Tanda pengenal yang dikenakan pasukan itu sama. Rupanya itulah pasukan pemberontak yang telah mundur dari tengah kota. Sampai di Halim kembali waktu telah menunjukkan pukul 20 lewat. Segera saya menghadap Bung Karno di ruang tengah. Hadir di situ Pak Leimena, Omar Dhani, dan Sabur. Sewaktu saya akan menyampaikan laporan, masuk pula seorang Brigjen Angkatan Darat. Dia ternyata Brigjen Suparjo, kata Bambang. Menurut Bambang, setelah ia menyampaikan pesan Soeharto bahwa Maijen Pranoto tidak bisa menghadap, Bung Karno tampak marah dan kecewa. Sejarah pun mencatat, Bung Karno akhirnya angkat kaki dari Halim. Bung Karno pergi ke Istana Bogor lewat jalan darat.